Hadirin selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama ceramah kebangsaan dengan tema Merawat Persaudaraan Kebangsaan yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran LP3IA Narukan Rembang, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Semua Dewan Komisioner OJK yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Wimbo Santoso, Bapak Ibu Wakil Ketua, Ibu Nur Haida dan semua anggota, Kepala Regional Jawa Tengah, Bapak Aman Santosa, tidak lupa teman kami, Gus kami, Kiai Haji Tas Yasin, semua teman-teman yang ikuti virtual, salam kebangsaan, salam semua. Ini diminta ngaji ya Pak, merawat persaudaraan kebangsaan. Saya sering punya tamu mulai polisi, mulai pejabat, ya mulai yang Islam sampai non-Muslim. Saya sering cerita bahwa hal-hal yang jadi fitrah manusia itu ya keinginan dasar manusia itu ya senang damai, senang bersaudara. Karena hal itu fitrah. Fitrah itu desain awal manusia itu suka damai. Jadi kalau untuk konflik itu butuh pemicu, tapi kalau untuk damai itu tidak butuh pemicu. Sehingga orang di mana-mana bisa rileks ya. Rileks di terminal, rileks di jalan, rileks di warung-warung kopi, rileks di kedai-kedai. Nah, konflik itu ya dimulai dari pemicu, entah rebutan pacar, entah rebutan harta, entah rebutan jabatan. Sehingga karena ada rebutan-rebutan itu terus ada pemicu, nah itu yang melahirkan konflik. Nah harus dicamkan, ditanamkan bahwa kepentingan berbangsa ini di atas ya, di atas kepentingan kita, di atas nafsu kita, di atas keserakahan kita, sehingga kita mudah damai. Itu rumusnya kiai-kiai ya. Saat tentu di sini pakai solusi yang ala kiai ya, karena tentu mereka ingin mendengar versi kiai. Kalau versi polisi mungkin ya tegakkan hukum. Kalau versi bank atau OJK ya, kalau nasabah nakal ya jangan dikasih kredit lagi. Kalau versi mertua ya, kalau mantu nakal ya dipulangkan, anaknya ditarik kembali. Jadi versi itu banyak ya. Kalau versi imigrasi ya mungkin dicabut paspornya gitu. Kalau versi kiai itu melihat dunia ini sederhana. Banyak orang-orang tasawuf, saya ini cerita tasawuf, cerita yang ringan-ringan saja. Orang tasawuf itu kalau makan itu satu piring ternyata kenyang gitu. Minum satu gelas ya sudah puas ya. Terus dia cerita, ngapain saya butuh uang banyak, uang satu piring ya sudah cukup gitu. Kalau tidur gitu ya tidur di satu kamar ya tidur, bangun ya sudah puas. Oh, artinya Anda punya kamar 100 ya tidurnya tetap di satu kamar. Jangan mentang-mentang punya kamar 100 dibagi 5 menitan itu. Karena eman kalau kamar yang lain nganggur gitu. Artinya kalau punya kamar 1 cukup, ngapain ingin punya kamar banyak. Jadi sebetulnya kalau kita punya rumah banyak itu nambah kebingungan karena yang sana yang rumah siapa, yang sana siapa. Ya kalau dianggap prestasi, kalau dianggap tambah bingung karena mau tidur saja di rumah mana ya gitu. Di kamar mana ya? Kalau miskin kan enak. Sudah itu aja, gak ada banyak pilihan. Artinya dengan cara seperti itu sebetulnya merajut kebangsaan itu lebih mudah. Karena awal dari segala perpecahan, segala konflik itu mau menang sendiri. Sehingga dulu cerita-cerita orang sufi, kalau dengar itu tetangga kamu tidak cocok, partai sebelah tidak cocok, terus ormas sebelah tidak cocok, itu jawabannya lucu. Sebetulnya saya sebagai manusia kalau ada orang tidak cocok itu tersiksa, tapi bagus lah. Kalau tidak cocok itu tidak utang saya, tidak pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya. Sehingga jadi gampang gitu. Artinya jadi gampang itu ya orang yang baik sama kamu ya baik, karena Anda punya mitra, punya teman. Yang sedang nggak seneng kamu juga baik. Di mana-mana orang pinjam uang itu gara-gara seneng, gara-gara cocok. Jadi tidak cocok ya ada berkahnya sendiri. Jadi dengan cara pandang seperti itu hidup itu rileks. Itu kalau teman-teman yang utang itu pasti temennya itu. Ada musuh kamu utang kamu. Jadi musuh ya punya berkah sendiri.
Tapi jangan musuh yang sampai nikah, menembak itu nggak berperadaban. Suatu saat Imam Syafi'i itu pernah didatangi orang itu, ketemu beliau cium tangan, hormat. Setelah di luar ternyata orang itu mencaci maki. Coro Jawa ngerasani tadi, kata Pak Wimbo karena orang Solo itu ngerasani. Ketika Imam Syafi'i dilaporin orang itu di depan Anda menghormati, kalau di luar itu ngerasani itu, menghina, ngata-ngatain. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Alhamdulillah, berarti saya wibawa katanya. Di depan saya tidak berani. Dijawab enteng saja, tidak dijawab serius. Berarti saya wibawa. Di depan saya buktinya tidak berani. Nah, Islam itu ngajari itu semua. Ngajarin ketika kita disenengin orang banyak itu ya poin atau aset. Karena kita harus kerjasama atau sama-sama kerja dengan banyak pihak. Tapi kalau ada orang lain yang sedang tidak senang atau tidak cocok, itu juga ada berkahnya sendiri karena dia bisa mandiri. Itu kalau mantu-mantu itu tidak tukaran sama mertuanya, itu tidak mandiri-mandiri. Disuruh mertuanya semangan ramangan kumpul, yuk tambah suwe tambah goblok itu, tambah lama tambah goblok itu. Baru gara-gara terlalu cocok kan. Kalau agak-agak tukaran, agak-agak konflik itu malah cepat mandiri. Sehingga perajut kebangsaan itu ya harus dipikir secara luas. Ada teman-teman yang mungkin nggak mau pulang kampung, maunya tetap di Belanda, di Amerika. Tapi ternyata niatnya memfasilitasi kalau ada mahasiswa yang ke sana, ada yang dijujuk gitu. Ada yang dijujuk, sehingga bangsa ini bisa menimba ilmu di berbagai negara. Termasuk dulu di Mekah itu ada namanya Syekh Mukhtar. Itu semua dulu nggak ada hotel, semua orang haji pasti numpang dalamnya atau rumahnya Syekh Mukhtar. Beliau nggak pulang karena jagani semua yang haji di Indonesia biar gampang. Artinya jangan kira teman-teman yang sedang di Mekah atau di Medina atau di Eropa atau di Amerika terus anti kebangsaan, enggak juga. Ternyata mereka bisa memfasilitasi kita saat kita di sana. Wawasan kebangsaannya juga hanya menjadi fasilitator atau menjadi mediasi atau jadi sarana kalau ada teman-teman ke sana. Begitu juga para wali. Ini cerita, mungkin cerita yang enggak ada di OJK, cerita wali Pak Wim. Wali itu kalau disuruh mikir kredit, disuruh mikir cara bantu orang miskin itu ya enggak pati bakat gitu. Tapi komunikasinya langsung sama yang punya. Jadi alam raya ini dengan segala variannya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin merubah lakonnya wayang, itu enggak usah ngerayu Gatot Kaca disuruh jadi Semar atau disuruh jadi Bagong, itu susah, mereka enggak mau. Pasti mempertahankan karakter masing-masing. Itu ngerayu dalangnya saja, ini lakonnya diganti gitu. Nah wali itu gitu, kalau merubah Indonesia itu ya komunikasinya sama Allah. Karena yang mengendalikan alam raya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Sering ada orang itu, ini cerita yang ringan-ringan saja, tapi barokahnya cerita ini nanti gampang merajut persaudaraan. Bapak itu, bapak saya, Kiai Haji Nur Salim, itu paling suka itu sama orang yang agak sombong. Sombong itu ya, ketua RT sudah bangganya Masya Allah. Dia punya motor satu sudah kayak orang paling kaya di dunia. Punya istri yang sebetulnya ada cantik, ya dia ngira istrinya itu paling cantik di dunia. Dia agak ganteng yang merasa paling ganteng di dunia. Saya dulu ya iskal itu janggal. Kenapa sih kok seneng kancanan orang sombong? Ternyata orang sombong itu orang yang paling gampang syukur. Orang gampang syukur. Tapi kalau ketemu orang yang kelihatannya sopan, apa saya hanya RT, apa saya hanya di OJK, saya ada menteri saya ada presiden. Presiden merasanya presiden di negara ketiga, dunia ketiga, bukan presiden superpower. Ketemu orang-orang yang tidak pernah puas itu kesannya tawadhu, ternyata pasnya itu tidak pernah puas, tidak pernah syukur. Lah yang sombong ternyata tidak sombong, dia gampang syukur. Ketua RT aja sudah merasa kayak presiden. Hanya pegawai OJK aja sudah merasa bangga, padahal dibuat suruhan Pak Simbol. Tapi senengnya, ini nggak disuruh seragam, sudah seragam semua. Saking senengnya. Iya, bangga banget ya. Ayo bangga banget. Jadi sama, sebetulnya kita jadi warga Indonesia berKTP Indonesia sudah harus seneng. Tidak gampang orang punya negara itu tidak. Coba orang-orang yang sekarang di Amerika di mana-mana itu orang Indonesia itu ya kangen rumah. Itu untuk kangen ke sini itu harus berbiaya 100 juta untuk pulang. Kita tidak usah kangen sudah di Indonesia itu sudah luar biasa. Nah, sama-sama kerja atau saling memberi kontribusi. Saya sering punya analogi ya. Saya sering diskusi sama banyak rektor di Indonesia. Bagus mana kerja sistem modern sama sistem kiai.
Kata saya ya semuanya punya plus minus, tapi kalau saya kiai ya milih bagus kerjanya kiai gitu. Kalau kiai itu ngajarkan orang yang mampu nolong yang lemah. Ya sudah itu aja ajaranya. Kapan saja Anda mampu, berkesempatan mampu ya wajib menolong. Tapi kalau sistem modern itu ada jobnya. Sehingga gara-gara ada jobnya, suatu saat mungkin kalau ada orang tenggelam, wah saya ada SAR, saya ada tim SAR gak perlu menolong. Gitu. Kalau ada orang miskin, saya ada pegawai bank gak perlu ngasih kredit. Itu bahaya untuk bangsa ini. Sehingga dibutuhkan kerja-kerja yang ala kiai saja. Kalau ada kecelakaan di jalan, meskipun Anda tidak satlantas, ya ditolong Anda yang menangi, yang tahu. Kalau ada yang miskin, tetangga kamu Anda mampu, ya tolong saja. Tidak usah nunggu diajukan proposal, didaftarkan miskin resmi, sampai ada plakatnya, terus baru dibantu. Itu selak mati, selak kelaparan. Nah, pendidikan agama juga gitu. Misalnya semester ini mengkaji tentang sholat, misalnya di UIN atau di IAIN. Mengkaji tentang haji. Kalau di kiai enggak, Anda mau haji tinggal tanya kiai. Tapi kalau ada kuliah, nunggu semester itu, nunggu dosen itu baru tahu bab haji. Nah kalau pertolongan itu nunggu polisi, nunggu OJK itu prosedur dulu, kadang ditanya sertifikatnya macam-macam. Nah di sini pentingnya kerja. Jadi kalau lembaga resmi ini untuk hal-hal yang besar, yang tidak mendesak, yang mengikat. Tapi harus ada sistem sosial yang on time, yang setiap saat bisa diakses. Yaitu kebaikan masif, kebaikan yang semua orang itu merasa harus menjaga. Jadi yang menjaga kestabilan Indonesia itu semua orang, bukan polisi, bukan tentara, bukan siapa saja, termasuk departemen-departemen resmi, kepolisian, termasuk semuanya. Dengan merasa seperti itu, saling tergantung, dan yang lebih cepat ya sistem sosial tadi. Sehingga kalau sistem sosial itu ada kiai, atau ada tokoh agama lain, atau ada yang dituakan, itu relatif stabil karena coro Jawa nak tukaran itu sungkan, kalau terlalu konflik itu sungkan. Nah sehingga dulu ada cerita ada seorang perempuan itu ketemu Nabi itu di jalan. Itu coro etika orang kita lah, apalagi orang Solo, orang Jogja itu kan ada etis, ketemu di jalan dicegat. Ya Rasulullah, saya ini punya bapak sudah tua dan kalau Anda haji seperti ini, pasti ingin bapak saya itu ikut, tapi beliau sudah tua sehingga tidak bisa ikut. Ini gimana, saya harus menghajikan beliau apa enggak? Sama Nabi saat itu dijawab, kalau bapak kamu punya utang, kamu yang bayar cukup enggak? Ya cukup ya Rasulullah, ya sudah seperti itu. Artinya cukup Anda hajikan. Kemudian oleh Imam Bukhari itu dibabkan lucu, babnya itu unik. Bab boleh tanya tokoh di jalan. Jadi tidak tentang hajinya, tapi tokoh itu harus siap menjawab pertanyaan meskipun sedang di jalan. Tidak usah nunggu sowan di rumah atau antri inden daftar tamu. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita. Jadi kebaikan itu kita wajibkan dulu ke siapapun yang mampu dan berkesempatan. Sehingga kalau kita misalnya ketemu orang tenggelam, meskipun kita tidak pegawai SAR atau tidak yang bertugas di pantai itu, ya kalau Anda mampu, ya selamatkan. Kalau ada kebutuhan tertentu masyarakat, misalnya sakit, Anda berkemampuan minjemin mobil untuk diantar ke rumah sakit, ya kewajiban Anda. Bukan nunggu dinas resmi yang mengambil. Jadi kebaikan yang diwajibkan ke dinas resmi, ya monggo, kita loyal, kita dukung, kita support. Tapi kewajiban yang diwajibkan atas nama agama bagi yang mampu itu tidak boleh hilang. Karena ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Coba kemarin pas COVID misalnya, banyak teman-teman saudara kita yang pulang kampung. Ketika lembaga resmi belum ngurus itu, yang ngurus ya keluarga, sanak famili, mereka pulang, mangan-ramangan kumpul. Ya ada, alhamdulillah ada yang kelaparan. Kenapa ada yang kelaparan? Karena sistem sosial itu jalan. Orang kok medit atau kikir sama tetangga, sama keluarga itu pasti diadili masyarakat. Dan masyarakat sepakat urusan makan itu sepele. Sehingga mereka pulang ya ikut Pak D-nya, Pak Lek-nya, ikut Mbahnya. Itu semuanya bisa makan. Bisa ngopi-ngopi, bisa rokok-rokok. Ya tetap santai aja normal. Bahkan banyak yang nganggur itu seneng. Barokahnya nganggur yang ngutangi tidak nagih. Kalau tidak. Jadi ya dianggap ringan saja hal-hal seperti itu. Khawatir saya kalau saya pernah baca kitab di karangan seorang ulama besar, Al-Hayatul Ulya, otoritas besar dalam satu sistem negara, itu harus diakui sebagai bagian dari kebaikan masif. Tapi kebaikan masif yang nggak boleh hilang adalah
kebaikan yang nggak punya otoritas karena ini jumlahnya lebih besar. Ya tadi misalnya kecelakaan di jalan itu kan tidak bisa kebetulan ada mobil patroli atau mobilnya apa Satlantas atau lembaga resmi tertentu yang nangani kecelakaan. Yang nangani ya orang-orang di jalan yang menangi itu terus diantar ke rumah sakit atau ngabari keluarganya. Sehingga kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini menjaga kedamaian, menjaga kemajmuan, semua kita jaga sistem sosial, semua kita menjaga kebaikan. Nah dari semua itu dibikinlah di era modern lembaga-lembaga formal. Tapi jangan juga lembaga formal menghilangkan sistem fitrah manusia tadi yang fitrahnya ingin baik dan itu ada di mana-mana dan kapan saja. Dan Allah kalau menciptakan sesuatu itu pasti luar biasa. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus gunane Indonesia seneng cangkruk itu apa? Anggap aja itu tim SAR paling on time katanya. Itu kalau ada orang bingung, yang ditanya pertama yang orang-orang nganggur di pertigaan itu. Ini rumahnya mana? Kalau ada orang bingung yang nanya itu. Kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya. Artinya sistem sosial yang sudah ada itu nggak boleh diambil alih lembaga. Karena kalau itu iya, kita kekurangan kekuatan apa? Sosial. Jadi ini penting saya utarakan supaya kebaikan-kebaikan bersama ini saling melengkapi, bukan saling mengadili, bukan saling merasa paling superior. Saya sering guyonan begini, kalau ada rapat ketahanan pangan, yang rapat itu merasa superior karena punya rumus yang luar biasa. Tapi apa artinya rumus itu kalau petani nggak mau nanam padi? Petani itu tidak usah rapat, tapi nanam padi itu otomatis jaga ketahanan apa? Pangan. Sistem sosial juga sama. Di kampung itu kalau ada orang jahat atau sinis, itu pasti nggak punya teman. Wong Gus Yasin ini rawuh. Ini alhamdulillah Gus Yasin rawuh. Mau biar jajar Pak Ketua dia di situ ada. Oh mau di tengah. Terus jangan tetap gitu aja. Itu. Yes. Ya saya teruskan supaya kenapa saya nyampaikan ini supaya energi sosial kita untuk menjaga kemajmukan, menjaga toleransi itu lebih masif. Di beberapa daerah itu ya banyak masjid jejer gereja di Tuban, di Jakarta. Dan ketika buktinya nggak ada apa-apa, yaitu simbol perdamaian. Di beberapa daerah ya banyak orang Islam, bosnya itu non-Muslim. Atau sebaliknya non-Muslim, bosnya Muslim. Atasan juga banyak begitu, atasannya Muslim. Itu kan contoh sosial yang sudah masif. Justru karena didiskusikan, diseminarkan itu menjadi kayak kita baru mulai. Nah itu malah aneh. Jadi selama ini kan ya sudah begitu kan, banyak orang Islam di mana-mana itu kerja di pabrik mana, ternyata pemiliknya non-Muslim, juga sebaliknya non-Muslim di instansi apa, pemimpinnya Muslim. Mulai dulu kan ya baik-baik. Ya, justru karena didiskusikan tuh menjadi kayak kita ini yang punya rumus, kayak kita yang pencetus. Padahal sistem sosial kita sudah sedemikian harmonis, sudah sedemikian baik. Ketahanan pangan juga sama. Ketika belum ada rapat darurat pangan, apa petani yang lugu-lugu yang nanam padi, barokahnya itu stok padi itu banyak. Begitu juga mereka melahirkan sistem kerja yang nggak punya ladang, kerja di yang punya ladang. Dan kalau itu dizolimi atau nggak digaji, ada embargo sosial, terus tidak mau kerja di situ. Sehingga yang nggak baik juga akan baik karena dipaksa oleh sistem sosial. Jadi sebelum ditangkap polisi karena tidak baik, itu sudah diadili sosial, itu diadili hukum sosial. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi perangkat bersama untuk menjaga kebaikan bersama. Makanya saya sering bilang, sistem sosial itu segala-galanya. Di antara sistem sosial itu adalah lembaga resmi. Jangan dibalik, lembaga resmi itu menata sistem sosial. Sebelum ada lembaga resmi itu sudah ada sistem sosial. Sehingga sebelum ada negara ini, kiai-kiai atau tokoh agama yang lain ya turun rembuk untuk mengusir penjajah, untuk memberi makan tentara yang berjuang di kampung-kampung, dikasih ketela, dikasih apa saja lah yang bisa mereka bertahan hidup. Nah, ini penting diutarakan supaya semua masyarakat itu merasa bahwa mereka ikut dan harus merawat negara ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah penjaga
Dan semua kalian dimintai tanggung jawab Allah, kontribusi Anda terhadap bangsa ini, terhadap komunitas Anda, terhadap sistem sosial Anda. Sehingga kemudian terus jalan. Lah dimulainya dari mana? Kata Nabi, dimulai dari keluarga Anda. Sehingga semua orang nggak lempar tanggung jawab. Kalau anak saya miskin ya salah saya. Kalau anak saya terlantar ya salah saya. Kalau istri saya terlantar ya salah saya. Sehingga jangan karena ada sistem modern, setiap ada yang miskin, menyalahkan menteri sosial misalnya. Setiap ada apa, nyalahkan menteri terkait. Itu hukum seperti itu bikinan kita. Yang hukum Allah permanen, itu ya setiap anak kita terlantar salah kita. Nah barokahnya merasa salah itu tidak mudah menyalahkan orang lain, termasuk tidak menyalahkan instansi tertentu atau departemen tertentu. Ini penting supaya orang itu evaluasi, merasa salah. Barokahnya merasa salah itu orang tidak menyalahkan orang lain. Jadi negara ini tidak mudah chaos dengan kultur menyalahkan pihak lain. Betapa baiknya agama ini. Jadi kalau berdoa disuruh mulai dengan Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah saya ini mendolimi diri kita sendiri. Wong yang punya kewajiban saya kok menyalahkan orang lain. Saya kalau guyon itu sering begini. Teman-teman kita yang satu kampus atau satu pondok atau satu kampung itu kalau kaya itu pasti jadi sumber disalahkan. Misalnya Anda punya teman yang dulu sama-sama miskin, tahu-tahu jadi bupati atau gubernur, terus itu tarif utang kamu ya dinaikkan. Dulu zaman sama-sama miskin paling pinjam uang hanya 10.000, gara-gara jadi bupati atau gubernur BI misalnya atau ketua OJK, utangnya dinaikkan bukan sesuai Anda tapi sesuai jabatan teman kamu. Masa punya teman gubernur kita utang 100.000, pantasnya ya utang modal 100 juta. Dan kalau nggak ngutangin, wah katanya teman dekat ternyata nggak mau dipinjemin. Jadi punya kultur menyalahkan orang lain. Dia SDM-nya hanya ketua RT gara-gara punya teman gubernur atau presiden atau apa. Inginnya ya lebih tinggi lagi. Jadi bukan berdasar kapasitas dia tapi kapasitas temannya. Itu juga bagian dari kesalahan yang kita ciptakan. Sehingga agama mengatur orang itu tidak boleh melebihi batas SDM-nya. Orang itu tidak boleh melebihi batas apa? SDM-nya. Kadang-kadang kita sama ketika kita anak kita terlantar, bilang di Pak D sugih ya ora nyafaati, punya Pak D kaya juga tidak memberi syafaat, punya teman kaya tidak beri. Jadi tidak menyalahkan dirinya, tapi menyalahkan teman atau keluarganya yang kaya. Itu juga awal bencana kemajmukan. Jadi kebanyakan nuntut. Makanya Nabi berkali-kali ngendikan ketika kamu di zaman akhir wa alika bi khosayati nafsi wada angka amrol amah. Kalau sudah ada badai apa saja, badai ekonomi, badai sosial atau badai apa saja, urusi diri kamu sendiri. Itu bukan Nabi menanamkan egois itu enggak, justru menanamkan kebersamaan. Barokahnya orang itu sibuk ngurus keluarganya sendiri, itu enggak kepikiran nyalakan orang lain. Jadi orang kadang salah tafsir itu justru seakan-akan kita diajarin untuk egois itu enggak. Berkahnya ngurus diri sendiri, ketika kita sudah terurus tidak membebani sama orang lain, dan berkahnya ngurus diri sendiri juga tidak gampang mengkomplain orang lain karena kita merasa punya kewajiban sendiri. Tapi kalau kita ini terlalu modern, orang nggak punya uang, ini tanggung jawab Menteri Keuangan, kalau miskin tanggung jawab Menteri Sosial, kalau ada jalan rusak tanggung jawab PU. Oke, secara hukum kenegaraan misalnya mereka berkewajiban tugas itu. Tapi kalau itu untuk alasan menyalahkan, semangat kita menyalahkan. Dan agama itu tidak mengajari seperti itu. Agama itu mengajari Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, saya ini merasa mendolimi diri sendiri. Nah dengan seperti itu enak cara hukum sosial kayak tadi. Ketika Allah menciptakan orang tidak suka kita kadang ya Allah salah saya apa kok sampai orang tidak cocok saya. Kamu lupa Allah mendesain orang tidak cocok kamu supaya ada utang kamu, tidak ganggu kamu. Barokahnya tidak cocok itu tidak minta uang kamu. Nah itu yang saya ingin ditiru. Jadi perilaku ulama-ulama besar kayak Imam Syafi'i itu, kalau tadi berkali-kali saya ngomong, ya Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, ya Aba Abdillah, orang itu tidak cocok kamu. Ya baguslah dia merdekakan saya, dia tidak akan pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya, tidak akan ganggu saya, tidak cocok. Kalau dia hajatan juga tidak ngundang kamu, jadi tidak cocok itu ya barokahnya ya banyak. Nah kenapa banyak kiai tidak dimintai rembukan masyarakat padahal dituakan? Karena kalau semuanya minta rembukan kiai itu disarankan mondok semua.
Padahal barokahnya negara ini ya ada yang kuliah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Kalau bukan semua sama kiai disanatkan mondok semua. Nanti yang jadi polisi siapa, yang jadi dokter siapa. Nah barokahnya kadang-kadang kiai ditinggalkan nggak diajak rembukan itu ya varian-varian profesi itu banyak. Kiainya juga ada harus tersinggung. Ini katanya nuakan saya apa-apa diputuskan sendiri, ada usah seperti itu ya biasa aja. Jadi kemajmukan, menjaga kemajmukan itu dimulai dari semua orang merasa berkewajiban menjaga perdamaian ini, menjaga keharmonisan ini. Tentu dimulai dari merasa wajib pada dirinya. Ini penting supaya tidak ingin menyalahkan orang lain atau terbersit menyalahkan orang. Terus kedua, bahagia dengan dirinya tadi. Misalnya orang yang paling miskin di Indonesia, itu ternyata tadi saya utarakan, saya punya kitab-kitab tasawuf banyak. Itu lucu-lucu dan jadi gampang hidup itu. Misalnya dia miskin makan satu piring kenyang. Kenapa saya harus korupsi? Kenapa saya harus mencuri? Wong makan satu piring juga sudah kenyang. Terus dia menghitung orang sampai kaya raya itu makannya sampai meninggal, misalnya 60 tahun, jumlahnya sama orang miskin ternyata jumlah yang dimakan yang sama, jumlah yang diminum ya sama. Terus ada pertanyaan, saya pernah digugat juga pas dalam satu acara. Tapi kalau orang kaya ingin apa saja kan kesampean, Gus. Ingin beli mobil kesampean, ingin beli pesawat kesampean. Saya tanya, ya orang kaya inginnya tidak seperti itu. Misalnya inginnya mungkin jadi presiden, inginnya jadi gubernur, kan ada aja nggak kesampean. Tetap aja ada yang nggak kesampean. Kadang-kadang wah enak jadi anaknya presiden, anaknya gubernur, apa saja kesampean. Banyak juga anaknya presiden mungkin ingin anaknya jadi presiden ya nggak kesampean. Anaknya kiai ingin anaknya jadi kiai ya nggak kesampean. Mungkin anaknya jenderal, anaknya ingin jadi jenderal. Dan dia nyontohkannya kan, wah kalau jadi orang kaya itu enak, ingin makan di apa saja kesampean. Masa orang kaya seleranya hanya ingin apa? Makanin. Artinya ada saja yang enggak sama. Misalnya orang jadi raja Arab Saudi, ada aja yang enggak kesampaian. Mungkin bayangkannya ya ada yang demo, ada yang komplain, semua anak yang diinginkan putra mahkota jadi ya enggak gampang kesampaian. Nah, kemudian dia berpikir lagi. Saya ulang lagi ya. Dia berpikir lagi si orang miskin tadi. Misalnya dia ke hutan atau ke gunung, wah enak jadi bupati, gubernur, apa-apa difasilitasi negara. Terus dia mikir, tapi mereka punya atasan, ditegur atasannya takut, diatur atasannya takut. Kok enak saya nggak punya apa atasannya. Tapi intinya itu bagi saya semua itu harus dikawal oleh hukum. Jadi melakukan perintah Allah itu nikmat. Sehingga Anda misalnya ketua OJK atau gubernur atau wakil gubernur atau kiai, nikmat tertinggi itu karena melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jaga Indonesia, disuruh jaga keluarga. Kalau nikmatnya itu subjektif sepihak, kita puas kalau ingin seperti yang kita inginkan. Itu enggak akan ada puasnya karena nafsu kita itu kalau guyonan orang-orang tasawuf, kamu dikasih dunia seisinya dan lipatannya, tamak kamu atau keinginan kamu itu tidak akan tercapaikan, tidak akan terpuaskan. Karena manusia itu ya sudah nggak ada batasannya. Maka kalau guyonnya dulu kan ada orang tirakat, kalau megang apa saja jadi emas. Dia bayangkan jadi kaya, jadi top. Ternyata pertama dia megang saka rumahnya, tiang rumahnya jadi emas. Habis itu megang apa lagi jadi emas. Lama-lama megang nasi jadi emas, megang minum jadi emas. Akhirnya dia nggak bisa makan karena dia ingin semua yang dipegang jadi emas. Pas kecapean megang-megang dia ingin makan, yang dipegang juga jadi emas. Ya akhirnya kan jadi bingung gitu karena nggak kesampaian kan. Dia kesampaiannya jadi emas, ternyata kebutuhan dasar dia ingin makan malah nggak kesampaian karena yang dipegang jadi emas. Jadi itu kan contoh. Sejahtera juga sama. Anda bayangkan misalnya kalau punya mobil, punya uang tabungan, punya apa, semuanya kesampaian, enak itu. Semua yang kamu inginkan kesampaian itu enak. Ukuran enak dengan banyak bergantung. Dengan tidak banyak bergantung itu ilmiah mana? Misalnya gini, saya ini bahagia cukup dengan makan satu piring. Anda bahagia nunggu punya Alphard, punya uang 1 miliar. Lu menggantungkan kebahagiaan dengan banyak sesuatu yang Anda belum miliki itu sudah satu kebodohan kalau orang tasawuf. Cek,
Cek repot ya, tapi bahagia kok kakean syarat ya. Makanya saya sering bilang, kalau saya berkali-kali cerita ada orang perempuan datang ke saya, Gus saya ingin kaya. Kebetulan orangnya itu jelek. Saya bilang, kalau kaya yang repot kamu. Kenapa Gus? Setelah suami kamu kaya, sekarang suami kamu kan miskin. Pertama yang dievaluasi apa? Ganti rumah, ganti mobil. Lama-lama ganti Anda, kata saya. Karena setelah rumahnya bagus, mobilnya bagus, yang dievaluasi pasti Anda, katanya. Wah, kalau gitu miskin aja Gus. Iya kan? Sudah rumah bagus, mobil bagus, ternyata istrinya. Nanti kalau suami kamu kaya, yang dievaluasi tidak hanya mobil dan rumah, tapi Anda, katanya. Maksudnya ini ya guyon, tapi supaya kita ini bahagia dengan diri kita apa? Sendiri. Jadi saya mohon semohon-mohonnya semua yang mendengar ngaji ini, bahwa agama ini mengajarkan wa'alika bi khossati nafsik. Urus diri kamu sendiri itu bukan mengajari egois, itu bukan. Kalau semua kewajiban orang merasa bertanggung jawab, paling tidak bawaannya itu tidak nyalahkan orang lain. Dan negara juga agak repot-repot karena semua orang dicukupi oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Sehingga negara ini sifatnya hanya membantu, bukan ngurus yang pokok. Tangan negara tidak cukup untuk ngurus sebesar itu, tidak cukup. Yang cukup adalah individu-individu ini menanamkan nilai-nilai sosial sehingga semua bertanggung jawab atas dirinya, atas kampungnya, atas komunitasnya, terus negara fasilitasi itu semua. Insya Allah menjadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Saya kira demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dialog yang akan langsung dipandu oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Wimbo Santoso. Kasih. Mohon maaf tadi kami lagi ada berdialog kelas tinggi tentang mensyukuri apa yang kita punya. Nah, itu tadi kan situ kan. Jadi tadi apa yang disampaikan kepada Gus Baha tadi, ya, Gus Wagub itu falsafahnya tinggi. Falsafahnya tinggi. Apa kita bisa mensyukuri yang kita punya? Ya. Jangan, ya memang orang tadi kan tidak pernah puas. Ditakdirkan manusia itu memang tidak pernah puas. Ya. Tapi bagaimana kita bersyukur apa yang kita punyai ini? Inilah yang pemberian Allah. Pasti ini sudah seadil-adilnya. Ya. Dan kita insya Allah kalau kita bersyukur dan melakukan apa yang kita lakukan dengan batas kepuasan yang terukur oleh kita, ya ini insya Allah kita akan mendapat berkah. Ya. Bahkan sebenarnya kalau berkah yang melimpah itu doa kita, keinginan kita, ya itu pasti insya Allah diberikanlah sama yang Maha Kuasa. Ya. Tahu itu, ini luar biasa. Terima kasih Gus Bahar. Gus Wagub, ini tadi sudah kita mulai. Ya. Ini terima kasih bisa rawuh. Nah, rasanya ini suatu hal yang luar biasa. Kita juga bisa ketemu dalam temanya ulang tahun ke-10 OJK. Gus Wagub ya. Tadi kita bilang meskipun kita baru 10 tahun kita udah akil balik ini, Bang. Malah udah ada yang setengah tua ini kita ya. Jadi ibarat ilmu atau ibarat umur itu pengalaman udah tidak diragukan lagi lah ya, terutama dalam hal bagaimana kita menjalankan tugas-tugas ini. Oke, terima kasih sekali lagi Gus Baha, Gus Wagub atas rawuhnya. Ini mungkin kita buka untuk berdialog. Dialog. Ini kebetulan ada Bu Waka, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK bersama kita dalam Vikon, dan juga ada Pak Ahmad Hidayat, ya. Ada Pak Tirta, welcome Pak Tirta, sudah hadir. Ya, Pak Tirta Segara ini adalah anggota Dewan Komisioner in charge untuk edukasi dan perlindungan konsumen. Ini penting, ini bagaimana membina masyarakat
Ya, ini Pak Tirta ini porsinya, terutama masyarakat yang nasabah kita. Kita coba kita kasih kesempatan pertama kepada Bu Waka kalau ada yang mau ditanyakan atau Bu Waka bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua yang kami hormati, Gus Baha yang kami hormati, dan juga Gus Wagub. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan tausiah atau tausiah pada siang hari ini, dan tadi sangat bermanfaat Gus Baha. Jadi berapa yang saya pahami bahwa kelihatannya enteng sekali kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki dan juga apa yang kita dapatkan selama ini, karena memang tadi semuanya adalah milik Allah. Saya sedikit ingin mendapatkan pencerahan lebih lanjut Gus Baha. Pertama tadi Gus Baha juga mengatakan bahwa masing-masing itu ada porsinya lah katakan ya. Jadi dari kiai juga bapak para kiai juga ada porsinya ya untuk di masyarakat. Dan kemudian ada juga bagian katakanlah pemerintah atau kita-kita yang bekerja di pemerintahan juga ada perannya, fungsinya untuk bangsa kita ataupun untuk kehidupan kita. Sama dengan kita, ketika saya disuruh mimpin Gubernur Jawa Tengah mendampingi Mas Ganjar, saya nggak akan berebut posisi sama Mas Ganjar karena saya harus melengkapi. Jadi Mas Ganjar yang tidak dilakukan apa ya itu yang saya lakukan. Ada begitu juga sebaliknya. Jadi ini saling melengkapi sehingga perjalanannya itu indah. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan izin saya memimpin dengan agama Islam. Untuk yang agama selain Islam silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khuzainallahi nura wa takunu lana walil mu'minihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma nas'aluka ya ilahana an taj'al hadzal balad Indonesia khasaya wa aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wafiq ya ilah ana qa'idana ya Allah lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ba'ad ya Allah anna al-munafiqin waj'al kaidahum ya Allah fi nuhurihim. Allahumma ij'al tadbirahum tatmiruhum ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ahmal Indonesia ya Allah wa nusami ya Allah qaidul urdun ya Indonesia ya Allah min kulli su'. Allahumma man arada Indonesia ya Allah su'an faradu kaidihim ya Allah fi nahrihi ya Allah. Allahumma nas'aluka ya ilahana an taj'alana mimma yuhibbuka wa yuhibbu rasulika wa yuhibbu ibadika as-salihin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aslih ahwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ya ilahana fi hadha munasabah fi hadhihi ilahal balaya wal waba wal zalazil wat ta'un والسيول المختلفة والفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. اللهم أمنا يا الله، اللهم أمنا يا الله، اللهم أمنا يا الله في بلادنا إندونيسيا خاصة يا الله وفي سائر البلدان المسلمين عامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-10 OJK. Semoga balik sebelum usianya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa kebangsaan, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan
Panglima Santri Gayam Nusantara yang pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh beliau Syekhina Kiai Haji Taj Yasin Meng. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Atur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrata a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita takdimkan para kiai, para ulama, wabil khusus beliau Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Salim, yang kami hormati segenap pengurus PBNU, wabil khusus beliau Ning Ali Sawahid dan Kiai Syafiq Ali. Juga hadir bersama kita, menyertai kita Menteri Agama periode 2014-2019, beliau Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin. Juga para kiai-kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Juga membersamai kita Mitra Santri Gayam Nusantara dari OJK, dari Pabrik Sukun, beliau Mas Helmi. Ada dari PT Terminal Teluk Lamong, beliau Direktur. Hadir secara langsung Bapak Haji Faruk Hidayat dan kawan-kawan sindikasi media di Indonesia yang ikut berperan aktif dalam menayangkan pengajian santri Gayeng mengaji ini. Juga tidak lupa kawan-kawan dari pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama dari beberapa negara hadir, ada dari PCI NU Yaman, Turki, dan United Kingdom. Juga seluruh para muhibbin santri Gayeng Nusantara dimanapun berada, khusus kawan-kawan santri Gayeng yang ada di Jawa Tengah. Pertama tentu saya panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini memberikan waktu dan kesempatan untuk kita ikut menyaksikan, mendengarkan secara live maupun secara streaming yang diadakan oleh santri Gayeng Nusantara. Yang pertama bahwa kali ini kita memperingati Isra Mi'raj yang tadi disampaikan oleh Habib Ali, bahwa perjalanan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, baik perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu keberangkatan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau ke langit 7. Yang perlu kita syukuri adalah dengan berjalannya atau dijalankannya Nabi besar Muhammad SAW muncul satu syariat yang mensyariatkan kepada kita, yaitu sholat. Dan sholat inilah atas perintah secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan secara langsung kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu kita tidak memungkiri bahwa as-sholat imaduddin, bahwa sholat itu ketika dijalankan ya agama kita benar. Apabila sholat itu ditinggalkan ya beragama kita tidak benar. Dan dari sinilah kita ketahui bahwa yang bisa patut kita syukuri adalah atas lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih atas diangkatnya beliau menjadi Rasul. Dan itulah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia. Maka kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya ketika kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Alhamdulillah, dan syukur atas diutusnya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan tentu dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan sholawat-sholawat yang tadi dibacakan oleh hadroh dari Pondok Pesantren Al-Anwar. Baik, ingin saya sampaikan bahwa saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan, Mbak Lisa, Gus Ali, utamanya Gus Baha,
yang sedia untuk mengisi pada acara sore kali ini, pada kesempatan kali ini. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi besar Muhammad SAW memperingatkan kepada kita tentang bagaimana kelak atau sudah masuk di zaman sekarang, zaman kita adalah perpecahan-perpecahan umat beliau yang menjadi beberapa golongan. Maka dari situ kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang difirmankan di dalam surat Ali Imran ayat ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Al-ayah. Bahwa kita diperintah untuk saling menjaga, saling menghormati dengan cara yaitu bihablillahi jami'ah. Dan hablillahi jami'ah itu adalah menurut hemat kami bahwa hablillahi jami'ah yaitu dengan ikatan keagamaan. Maka di sini yang patut bisa mengikat kita supaya tidak terpecah-pecah wala tafarraqu yaitu dengan adanya Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Kita mengikuti beliau, baik apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh beliau. Maka di sini kita sudah patut bersyukur dengan membaca sholawat dan salam kepada beliau, itulah cara syukur kita. Dan salah satunya juga memperingati Isra Mi'raj ini. Padahal kita tahu bahwa banyak manusia saat ini, banyak orang-orang saat ini berpikiran bahwa mereka ingin menyatukan para umat, ingin menyatukan para kelompok golongan dengan metode yaitu bagaimana organisasi-organisasi itu atau kelompok-kelompok itu bisa menyatukan umat Islam, menyatukan kelompok-kelompok, wabil khusus adalah Waton Indonesia dengan bagaimana memberikan hadiah, bagaimana memberikan prestasi-prestasi. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Nggak mungkin kita bisa berkumpul dengan suatu cara apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, yaitu dengan cara keagamaan, bersyariat, beribadah. Nah, inilah kunci kita bisa berkumpul pada saat ini. Dan tentu setelah kita diperingatkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, di sini ada kalimat wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Kita diperintah untuk mengingat semua nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi kita semua. Maka dari itu kita sudah selayaknya untuk memperingati hari-hari besar yang kaitannya dengan diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya adalah merayakan atau memperingati Isra Mi'raj tersebut. Dan ini insya Allah kita tadi saya melihat banyak yang menonton, banyak kita mau kumpul di live streaming, baik yang mengikuti secara langsung maupun online yang disiarkan lewat Zoom maupun yang lewat YouTube dan media-media yang lain. Kita kumpul saat ini bukan lain karena yaitu tadi hablullah jami'ah. Dan saya tidak patut untuk memperpanjang karena waktunya sudah jam 4:30. Kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Dan nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan. Semoga organisasi Santri Gayeng Nusantara ini benar-benar bisa menjadi salah satu wasilah untuk mendekatkan umat Islam, mendekatkan warga Indonesia, dan wabil khusus para santri. Ini yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti ngaji bareng dengan Santri Gayeng Nusantara. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dijaga hati kita, jasad kita, dan akal kita. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh kepada hadirin santri gayang mengaji yang didukung oleh Evermos. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Santri Gayeng Nusantara dan juga Evermos. Terima kasih. Acara yang selanjutnya, acara inti pada Santri Gayeng mengaji pada sore hari ini, yakni Mau'idhah Hasanah oleh beliau Syekhina Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatuka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin nama ba'du. Yang sangat saya hormati putra guru kami Gus Yasin, juga yang sangat saya hormati Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, juga Neng Alisa, Kiai Syafiq, dan dari pihak Sukun Bapak Haji Hilmi, juga Direktur Teluk Lamong Bapak Haji Faruk Hidayat, juga teman-teman muhibbin santri gayeng saya hormati. Tadi saya jam 9 ya, jam 9 pagi tadi ngaji Khataman Bukhari bersama para habaib di Kudus. Alhamdulillah selesai zuhur kemudian bisa pulang dan ikut hormat ngaji santri gayeng. Ada dua kitab besar yang jadi pegangan fi ilmil hadis di hadis, yaitu Bukhari Muslim. Saya alhamdulillah tadi pagi ngaji Bukhari, sekarang saya mau ngaji Sahih Muslim tentang Mi'raj. Dari sekian cerita Mi'raj yang mungkin jarang disebutkan adalah riwayat di Sahih Muslim. Di kitab saya halaman 83 saya baca. Di antaranya dijelaskan falamma alau nasama ad-dunya. Jadi di peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu, Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminih dhahika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga. Maka beliau kalau melihat senang sekali, dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditabui juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah.
bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama idunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah paham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihis salam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadha qal hadha Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimalih nasamu bani. Fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar. Fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja gak naik, misalnya sudah gak naik, entekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong enggak jadi itu karena punya anak yang enggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak enggak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawaduk itu kalau dinasehati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang itu tawaduk sendiri gitu. Guyonannya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong, supaya ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin itu pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala. Yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca teksnya ya, saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib, Alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa? Terus ini saya baca supaya seperti teksnya. Kata Nabi Musa, Rabbi hadha ghulamun ba'astahu ba'di, yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati. Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu.
maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur tuh riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu. Karena Allah itu suka kalau dimintain. Mestinya kan dipotong 5, minta lagi sungkan. Dipotong lagi 5, minta lagi sungkan. Tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ya Muhammad minta lagi keringanan. Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu. Kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, ya Jibril bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa? Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, ya roh hiddah, Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Allahun Halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak, bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak, bukan demi konflik. Juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5, itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat. Ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur, apalagi umatmu ya Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk, karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang, dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan ruhani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahal itu khriqo ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, nggak bayar, masih ngerusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir cari teks saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir, karena orang nggak boleh sukut alal mungkar, karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan suatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari suatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa, tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menonton, itu perilaku yang nggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah, karena beliau punya perhitungan. Di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau ya gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga gak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang gak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola
beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahi setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius. Gitu. Tapi sama yang nggak senang dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa. Kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas, kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi. Itu cara pandang ya beda-beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar, itu ya ngendikannya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang nggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa nggih monggo Gusti, wong itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qalal abdus soleh. Saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus soleh. Di hadis itu diredaksikan, yaitu dengan redaksi intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladihi, saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi. Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras. Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit. Semuanya itu berdiri karena Allah. Bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum. Kalau bahasa kita qiyamuhu binafsi. Selalu berdiri sendiri, dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq. Enggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngendikan subhanallah, subhanallah, wiridanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita. Dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki. Dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja.
Meskipun Allah punya adat, punya sunnah, memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat. Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin, tidak bisa terus menciri. Ciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan, di surga disebut melihat. Tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa tidak bisa. Tetap la tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita, selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ila wa fil jannah, melihat Allah di surga. Tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul hawadits, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi terima kasih Gajang utamanya pada Gus Yasin dan yang membantu semuanya. Barokahnya kita ketemu bisa ngaji, supaya barokah saya baca teks aslinya di Hadisil Isra, karena tadi saya jam 9 sudah baca Bukhari. Ini supaya dapat berkah saya ini baca Sahih Muslim. Sekian dan semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun waktunya. Ngapunten Gus Baha niki badhe tanglet berkaitan dengan sholat ini, sholat atau sholat khusyuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apabila mungkin dilihat ayat yang lain tentang innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, tapi kita melihat bahwa ada banyak orang yang sholat, termasuk saya sendiri, masih banyak berbuat fahsya dan mungkar juga gitu. Nah ini apakah perintahnya itu harus melakukan sholat dengan khusyuk gitu sehingga bisa tanha 'anil fahsya wal munkar? Matur nuwun Gus. Nggih, matur nuwun Mas Gufron. Nggih, matur nuwun ngakune. Mpun ikrar nak salate jenengan yo ora marahi terus dadi wali. Begini ya, saya tak cerita karena saya baca kitab itu banyak sekali. Ini bukan dalam konteks sombong atau takabur boten. Saya cerita baca kitab banyak itu supaya sampean tahu bahwa pikiran saya ini mamlu dipenuhi dengan pikiran-pikiran ulama dulu karena saya sering baca. Jadi tidak pikiran saya sendiri. Khusyuk itu maknanya takut. Ya takut itu ya maknanya takut. Takut itu ya kelas-kelasan. Misalnya saya dipanggil bapak saya, Bahak sini. Sekedar datang ke tempat itu meskipun nggak niat nurut. Saya ulang lagi, sekedar datang ke tempat beliau manggil saya meskipun nggak niat nurut, itu sudah satu poin tertentu. Karena dipanggil terus menghadap itu sudah bagus. Meskipun di hati saya nanti saya bilang nggak mau, saya mau main. Gitu. Tapi itu sudah poin tersendiri. Karena bandingannya akbala dalam bahasa Arab itu adbaro. Adbaro itu dari kata dubur. Dubur itu membelakangi. Daripada misalnya dipanggil Bahak sini, malah lari menjauh. Membelakangi. Kalau dalam bahasa Arab adbaro. Adbaro itu menjadikan duburnya di belakangnya. Makanya bandingannya akbala itu menghadap dengan muka. Kalau adbaro orang di belakangi pakai duburnya. Makanya dalam bahasa Arab disebut adbaro. Nah, sehingga terburuk dari seorang hamba itu adbaro. Dipanggil ndak moro, dipanggil ndak menuju yang dipanggil, malah menjauh. Nah menjauh ini dalam bahasa Arab itu kadang dibahasakan tawalla. Tawalla itu mengo itu menghindari, atau adbaro membelakang. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu kalau nggak nabi, nggak wali itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap. Ya, itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu tidak nurut. Disuruh apa nggak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis ada sahabat yang zaman itu tidak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Nabi komentarnya itu sayan hahumayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya enggak begitu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia.
lama-lama juga baik, itu kita kira itu terus harus sekarang gitu loh. Nah itu keliru, harus sekarang itu keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah nanti itu mati baik. Delala nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati, habis sisa sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Jadi barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi ya, potensi sholat itu akhir kenangan kita, sholat itu identitas kita, sholat itu status kita. Nah, karena kita sholat itu pakai niat, niat itu komitmen. Sementara kalau Anda maksiat itu tidak pakai niat karena zallah. Zallah itu ya ada niat maksiat, tahu-tahu mungkin di bis ketemu orang cantik, terus agak jelalatan. Tapi kan tidak niat. Tapi kalau sampai sholat kan datang ke masjid, bayangkan diimami ini, nanti kamu takbir, nanti kamu baca ini, baca ini. Jadi benar-benar komitmen. Itu status kita. Kata Said Zabidi disebut mautinuhu wa haqiqatuh. Baiknya umat Islam itu kalau taat itu mautinu, itu alamat resminya, itu statusnya, kata Said Zabidi. Tapi kalau dia maksiat itu zallah itu kepleset. Jadi tidak pernah jadi status kita. Semoga semua maksiat kita ini tidak status, tapi zallah. Tapi ketika taat itu status, hakikat kita. Maka fal'ubudiyah ya haqiqatuh wa mautinuhu wa dhatuh. Ini kata Said Abdul Az-Zabidi, pengarang Ithqal. Orang Islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya. Betul, ketika ibadah itu Allahu Akbar, dia berharap rahmatnya Allah, gini-gini. Nah ketika salah, dia zallah. Dia ngantor ya ada niat korupsi, dia ingin membenahi negara ini, dia nyai juga agak ingin macam-macam. Ya tapi karena manusia terus ada zallah. Nah semoga semua kesalahan kita ini zallah itu ya cara Jawa kepleset, tidak mental, dan semua kebaikan kita ini mental, yaitu kebaikan yang jadi tempat kita, identitas kita, haqiqatuh wa mautinuh wa dhatuh. Tapi jangan pernah berpikir kalau apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran, itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Kayak kita orang Indonesia, meskipun kita koruptor, mau jadi KTP Indonesia sudah bagus, kita mau jadi warga Indonesia, meskipun setelah itu kita korupsi dan salah, tapi lumayan mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena butuh, iya karena stain. Soal salah ya salah aja, yang sama, kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah, meskipun kita koruptor, meskipun kita salah, tetap aja warga Indonesia yang berhak mendapat jatah makan meskipun di penjara, meskipun apa. Sama, kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Ini yang harus dipegang, makanya status kehambaan ini nggak boleh hilang. Kita harus sering bilang Robbi, Robbi, Tuhanku yang merawat aku, yang memberi aku. Dengan demikian kita menjaga status kehambaan kita. Dan status hamba ini yang menjadikan orang layak masuk surga, yaitu fadkhuli fi ibadi, kamu harus resmi menjadi hambaku, baru ada perintah wadkhuli jannati. Kalau menjadi hamba aja nggak mau, kita punya keangkuhan, punya keinginan yang mulu-mulu, sehingga seakan-akan kita ini Tuhan, nah itu tidak menghamba. Kita harus fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Saya kira demikian, semoga ini manfaat. Monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asmain. Allahumma ij'alna aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Waj'al baldatana ya baldata Indonesia aminatan ya Allah, mutmainnatan ya Allah, ya'tiha rizqu raghatan min kulli makan. Allahumma ij'alna minasyakirin ya Allah, wa minal ladzina ya'alu kalimatakal 'ulya, wa minal ladzina yasabbahuka wa hamaduka wa kabbaruka wa syakaru ni'amaka ya Allah. Aqimna bi syuhudika wa aqimna li ilahi kalimatikal ulya wa aqimna ma ummati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi tasfihika wa tahmidika takbirik hatta nakuna ibadan laka ya ibadan ya Allah, takunu himmatuna al-aliyah ya Allah, tasbihaka wa tahmidaka wa takbirik waj'alna ya Allah mutmainnin aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wa marhamata habibika Muhammad wa aslihu mata habibika Muhammad wa tajawaz al-mata habibika Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Hadirin sekalian, demikianlah mau'izah hasanah beserta doa sebagai penutup sekaligus penyempurnaan rangkaian acara pada sore hari ini. Kesalahan ataupun kekhilafan baik akwal maupun akhwal kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Baha, bahwa kita memang bagaimanapun juga kita harus percaya bahwa kalau kita mengingat apa yang kita lakukan, mengingat diri kita, tentu kita tidak yakin dan kita pasti patut ragu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surga. Tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas, saya yakin ditambah dengan Nabi kita besar Muhammad SAW memiliki syafaat kepada umatnya, dan insya Allah kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih. Tadi ada yang pertanyaan, saya membaca sempat bahwa ada yang minta ngaji bareng santri Gayeng. Insya Allah nanti juga akan kita laksanakan ngaji bareng santri Gayeng yang insya Allah ke depan dalam waktu yang dekat, insya Allah di tanggal 2 santri Gayeng Nusantara akan juga menggelar ngaji bareng dengan Gus Anam. Nanti setelah itu dilanjutkan ngaji bareng dengan Gus Reza dan ada Gus Wafi juga. Terus ikuti kabar terkini dari santri Gayeng Nusantara tentang pengajian-pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, menjaga iman kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hilmi, kepada yang lain juga yang mendukung berlangsungnya santri Gayeng live ngaji bareng. Terima kasih. Mari kita tutup pengajian pada sore kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita ini teman-teman. Dan ini merupakan reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahodin Nur Salim atau Gus Baha, di mana video kali ini merupakan ceramah kebangsaan oleh Kiai Haji Ahmad Bahodin Nur Salim atau Gus Baha dalam acara ngaji persatuan dan doa kebangsaan yang diselenggarakan oleh OJK bersama dengan Gus Taj Yasin. Dan berikut merupakan beberapa poin-poin utamanya, yaitu ada fitrah manusia untuk damai. Gus Baha menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia memiliki fitrah untuk hidup damai. Konflik biasanya muncul karena pemicu tertentu seperti perebutan harta, jabatan, atau kepentingan pribadi yang mengalahkan kepentingan bangsa. Perspektif tasawuf dalam kehidupan, beliau memberikan pandangan sederhana ala tasawuf. Hidup itu tidak perlu rumit. Dengan merasa cukup atau qanaah, seseorang bisa lebih tenang dan mudah menjaga persaudaraan karena tidak selalu berasa berkompetisi atau ingin menang sendiri. Kemudian sistem sosial versus lembaga formal. Gus Baha menekankan pentingnya menjaga sistem sosial, kebaikan yang tumbuh di masyarakat seperti saling menolong antar tetangga, sebagai pendukung lembaga formal seperti pemerintah atau OJK. Kebaikan tidak harus menunggu prosedur resmi jika sifatnya mendesak. Kemudian kewajiban menjaga bangsa. Mengutip konsep kulukum maroin, setiap kalian adalah pemimpin. Gus Baha menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab menjaga keutuhan bangsa. Hal ini dimulai dari keluarga dan lingkup terkecil, sehingga tidak mudah menyalahkan pihak lain atau pemerintah atas masalah yang ada. Dialog dan doa kebangsaan. Acara dilanjutkan dengan dialog bersama Ketua OJK Bapak Wimbo Santoso mengenai pentingnya rasa syukur dan menjalankan tugas negara, serta ditutup dengan doa bersama untuk keutuhan dan keberkahan bangsa Indonesia. Dilanjutkan Gus Baha ngaji bareng dengan komunitas santri Gayeng Nusantara yang dipimpin oleh Gus Taj Yasin, dan beberapa poin di antara kajian tersebut antara lain makna Isra Mi'raj dan takdir. Gus Baha menjelaskan peristiwa Mi'raj khususnya saat Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Beliau menyoroti betapa sulitnya posisi Nabi Adam yang harus melihat keturunan-keturunannya, baik yang masuk surga di sisi kanan maupun yang masuk neraka di sisi kiri.
Hal ini menjadi pelajaran bagi manusia untuk selalu ridho atas kodok-kodarnya Allah. Barokah di balik protes Nabi Musa, Gus Bak membahas pertemuan Rasulullah SAW dengan Nabi Musa alaihissalam saat Mi'raj. Protes Nabi Musa mengenai jumlah sholat menjadi berkah bagi umat Islam, karena melalui interaksi tersebut, perintah sholat diringankan menjadi 5 waktu. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, sikap kritis demi kebaikan atau hak, bukan demi konflik, itu bisa membawa keberkahan. Hakikat sholat khusyuk, Gus Bak menjawab pertanyaan mengenai sholat yang khusyuk. Menurut beliau, khusyuk berarti memiliki rasa takut atau takzim kepada Allah. Ketika seseorang dipanggil untuk sholat dan ia memenuhi panggilan tersebut dengan menghadap Allah, itu sudah merupakan bentuk khusyuk, meskipun setelah sholat seorang masih melakukan kesalahan atau maksiat. Hal itu tidak menghilangkan status kehambaannya. Kemudian status kehambaan, Gus Bak menekankan bahwa sholat adalah identitas dan bukti kontrak sebagai hamba Allah, walaupun kita masih jauh dari sempurna. Menjaga status kehambaan dengan tetap menjalankan sholat adalah langkah penting untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Secara keseluruhan, pengajian ini mengajak jamaah untuk terus menjaga hubungan baik dengan Allah melalui sholat, menerima ketentuan takdir dengan hati yang lapang, serta senantiasa memohon rahmatnya. Nah, itu teman-teman yang bisa kita sampaikan dalam reaction ngaji kita kali ini. Semoga Gus Bak senantiasa sehat, panjang umur, diberkahi kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, dan semoga kita semua istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bak dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.